Uh, mungkin masih perlu ditayangkan ininya ya, apa CV ya, silahkan. Nah, Dr. Mayang Sari, Mayang Indah, saya kok jadi ingat Mayang Sari ya. Dr. Mayang Indah Lestari, spesialis anestesi KIC. Lahirnya di Palembang dan tetap di Palembang sampai sekarang, nggak pergi-pergi. Tahun 1985, jadi kecil banget. Artinya muda banget, bukan kecil banget. Saya udah sampai geriatri, Dr. Mayang masih di sana juga. Pendidikannya semua di Unsri, kecuali yang untuk SP2, KIC-nya di FKUI. Dan saya melihat dalam data yang terlampir ini bisa dibaca sendiri, tetap di Palembang. Cinta banget sama Palembang. Dr. Mayang, silakan menyampaikan presentasinya terkait dengan polifarmasi pada pasien-pasien geriatri. Kami persilakan, Dr. Mayang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, special thanks untuk Prof. Rita dan juga Dr. Susilo atas kesempatan pada sore hari ini. Kita akan sama-sama mengulas ya, mungkin dulu udah pernah mengetahui tentang polifarmasi, terkhususnya pada pasien geriatri, namun sekarang kita akan mengenang kembali ingat-ingatan yang telah lalu tersebut. Baik, tentunya waktu 20 menit tidak akan secara mendetil, namun saya usahakan ulasan kali ini fokus untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Jadi mengapa sih sebenarnya polifarmasi pada pasien geriatri itu sangat penting? Ya. Kemudian lantas apa yang menyebabkan pasien geriatri itu tuh sangat vulnerable terhadap obat-obatan, dan bagaimana strategi kita sehingga apa yang kita takutkan terkait dengan polifarmasi itu kita bisa hindari. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari jawaban ketiga pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama adalah mengapa polifarmasi ini sangat penting. Jadi tak kenal maka tak sayang ya Prof ya. Jadi kita sebelum melangkah lebih jauh tentunya mengenali terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan polifarmasi. Jadi WHO tahun 2019 yang paling recent itu mendefinisikan polifarmasi sebagai penggunaan rutin. Penggunaan rutin, jadi bukan obat yang sesekali dimakan, jadi obat yang rutin dimakan, itu setidaknya 5 atau lebih. Baik obat yang dibeli di toko, di counter, atau yang dijual secara bebas, obat yang diresepkan oleh dokter, ataupun obat tradisional yang mungkin sebenarnya belum jelas bagaimana evidence-nya. Dan polifarmasi ini tentu tadi yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Jayanti, ini merupakan suatu akibat dari banyaknya penyakit penyerta ataupun kelainan yang kronis yang dialami oleh pasien geriatri. Jadi kalau kita lihat nih dari grafik ini oleh Innovate tahun 2016 yang berupaya menggambarkan hubungan antara kelompok usia dan proporsi pasien berdasarkan jumlah penyakit penyertanya. Dan kita bisa melihat bahwa semakin bertambahnya usia, maka proporsi pasien yang mengalami jumlah disorder lebih banyak itu semakin meningkat dari setiap kelompok. Dan bahkan start dari umur 55, ini gambar yang paling pekat, ini disorder lebih atau sama dengan 8, ini sudah mulai muncul. Bayangkan jika satu disorder saja, obat yang diberikan 1 atau 2, lantas jadi berapa total obat yang akan dimakan atau dikonsumsi oleh pasien ini. Nah, studi yang dilakukan oleh Zhang tahun 2020 itu menyebutkan bahwa pada pasien
berusia lebih dari 60 tahun didapatkan rata angka kejadian multimorbidity itu sebesar 69,3%, atau setiap 10 pasien berusia lebih dari 60 tahun, itu 7 diantaranya itu mengalami multimorbidity. Dengan kalau kita lihat di sini kepercayaan 95%-nya ini bermakna, dan rentangnya itu juga sempit. Ya. Dan dari multimorbidity itu ada 3 penyakit yang paling banyak ya. Semua pasti sudah tahu, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan diabetes. Nah, bagaimana tren di dunia sendiri? Kalau kita lihat nih yang paling terakhir ya, dari Jokanovic tahun 2015 dalam systematic review-nya dari 44 studi, itu mendapatkan prevalence polifarmasi itu dari rentang 38 sampai 91% pada pasien berusia 61 sampai 86 tahun berdasarkan obat-obat yang dipakai dia pada saat menjalani long term care facilities ya. Jadi mungkin di rumah jompo atau fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi cukup banyak, bahkan ada yang sampai 100% ya. Jadi studi yang tertentu itu bahkan hampir 100%. Nah, bagaimana tren di dunia atau di negara-negara secara khusus? Itu kalau kita lihat di sini angka kejadian yang paling kecil itu ada di Cina. Di Cina untuk rural residents. Dan yang paling banyak itu di Afrika Selatan. Jadi hampir 90% terjadi polifarmasi. Dan untuk di Indonesia sendiri ini data yang ada tahun 2021 dan 2018 itu hampir mirip. Jadi pada pasien-pasien geriatri baik yang berkunjung ke emergency room ataupun ke vaskes primer itu kejadian polifarmasi sekitar 50%. Jadi 1 dari 2 itu mendapatkan polifarmasi. Nah, dari obat-obat yang didapatkan oleh pasien geriatri yang paling banyak itu adalah NSAID. Tadi terkait dengan sesi sebelumnya manajemen nyeri, di mana dengkul-dengkul udah mulai sakit, pinggang juga sakit, dan lain-lain. Jadi obat yang paling banyak ya, nomor 1 tuh NSAID. Kemudian hipertensi, antihipertensi, kemudian anticholinergic drugs, dan antidepresan. Masuk ke pertanyaan nomor 2, jadi kita sudah mengenali apa yang dimaksud dengan polifarmasi, kemudian kita sudah tahu mengapa dia begitu penting terkait dengan multimorbidity yang semakin banyak. Nah, masuk ke tahap yang kedua, mengapa pasien geriatri ini begitu vulnerable atau rentan terhadap obat-obatan. Jadi kita mesti melihat dari 2 sudut pandang, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi masuk ke farmakokinetik, dari dulu kita belajar farmakokinetik itu terkait pasti dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat-obatan. Mari kita lihat satu persatu dari segi absorpsi. Karena pasien-pasien itu paling banyak mendapatkan obat dari oral, maka tentunya terjadi perubahan dari sistem gastrointestinal sehingga absorpsi obat-obatan itu menjadi semakin menurun. Di antaranya terjadi atrofi dari mukosa, kemudian terjadi perlambatan dan transit time, kemudian transport aktif melalui saluran cerna itu jadi menurun, kemudian obat-obat yang digunakan bersama-sama itu mengurangi motilitas usus, sehingga absorpsi juga menurun, kemudian karena gangguan fungsi dari taste buds atau pengecapan dan salivary glands, dan ini tentunya akan juga mempengaruhi absorpsi terkait dengan ketidakpatuhan pasien untuk mengkonsumsi obat. Dari segi distribusi obat, tentunya kita tahu bahwa pada pasien geriatri itu proporsi ototnya itu makin menurun, dan proporsi fatnya juga jadi lebih meningkat.
Ya, jadi semakin bertambah usia, ototnya makin turun, fatnya menjadi lebih banyak. Dan kadar air di dalam tubuhnya juga makin turun. Sehingga obat-obatan yang sifatnya lipofilik dan hidrofilik itu akan berbeda ketersediaan hayatinya dibandingkan pada pasien-pasien usia normal. Kalau obat-obat yang sifatnya lipofilik, itu dosisnya akan meningkat dan half-life-nya jadi makin panjang. Dan untuk obat-obatan yang hidrofilik juga akan jadi meningkat bioavailability-nya karena total body water pasien geriatri ini yang depleted. Untuk metabolisme sendiri, kita sudah tahu tadi massa liver menurun, perfusinya menurun, kemudian enzim, terutama enzim sitokrom P40, itu mengalami gangguan. Sehingga obat-obatan yang di metabolisme terkait dengan enzim tersebut jadi akan terganggu juga dan berpotensi untuk lebih besar dosisnya dibandingkan yang diperkirakan. Kemudian obat-obatan juga yang memerlukan aktivasi di liver itu jadi justru turun bioavailability-nya karena kadar enzimnya yang tadi itu menurun seiring dengan bertambahnya usia. Kemudian bagaimana dengan ekskresi? Nah, kita tahu tadi sudah tahu bahwa massa renal itu menurun, juga perfusinya, sehingga laju filtrasi glomerulusnya juga menurun. Akibatnya, obat-obatan yang diekskresikan melalui ginjal itu perlu diatur dosisnya. Dan perlu dimulai dari, kalau misalnya kita tidak memungkinkan untuk memilih obat-obat yang kurang nefrotoksik atau tidak nefrotoksik, maka harus dimulai selalu dari dosis obat yang paling kecil. Nah, bagaimana dengan farmakodinamik sendiri? Jadi, dari segi farmakodinamik, itu terjadi perubahan reseptor obat, baik dari segi affinity-nya maupun dari jumlahnya. Selain itu juga mekanisme homeostatik, dan pada akhirnya terjadi perubahan respon obat, dan juga peningkatan sensitivitas obat pada beberapa obat tertentu, ini tentunya akan meningkatkan resiko terjadinya adverse event. Jadi kalau kita lihat dari dua gambar di depan ini, kalau di gambar A ini adalah kondisi baseline di mana tidak ada peningkatan sensitivitas, sedangkan kondisi B ini di mana terjadi peningkatan sensitivitas terhadap pemberian obat. Kalau kita lihat peningkatan konsentrasi obat terhadap efek obatnya itu jauh lebih meningkat dibandingkan dengan usia muda. Dan dibandingkan juga jika tidak terjadi hipersensitivitas. Sehingga kalau pada pasien-pasien tertentu atau obat-obatan tertentu yang sensitivitasnya meningkat, itu resiko terjadinya adverse event ini jadi lebih besar. Nah, keseluruhan itu tentunya akan memberikan implikasi negatif. Ya, diantaranya penurunan kualitas hidup, mobilitasnya terganggu, tentunya mortalitas, kemudian resiko reaksi samping obat, disability, pasiennya cenderung tidur, mengantuk, frailty, kemudian kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga makin meningkat. Dan juga dari sistem kesehatan juga ternyata juga memberikan dampak yang negatif. Di antaranya juga load dari tenaga kesehatan juga akan meningkat, produktivitasnya jadi meningkat, kemudian dari financial burden yang ditanggung oleh sistem kesehatan atau rumah sakit tersebut juga makin meningkat, dan yang terakhir juga akan meningkatkan terjadinya resiko error terhadap medikasi. Nah, kalau kita lihat dari bidang kita sendiri, dari segi anestesi itu bagaimana? Nah, untuk anestesi tentunya perioperatif kita akan ketemu nih yang namanya polifarmasi jika kita menangani pasien-pasien geriatri yang akan menjalani operasi. Mulai dari pre-op kita akan melihat list obat yang banyak sekali. Nah, sehingga kita perlu menilai mana obat-obat yang memang benar-benar perlu, mana obat-obat yang bisa kita hentikan sementara, atau mana obat-obat yang
harus dilanjutkan. Kemudian kita juga harus melakukan penilaian terhadap kemungkinan interaksi dari obat-obat. Jadi di rumah sakit itu diharuskan memiliki suatu aplikasi untuk mengecek adanya interaksi ya dok ya dengan akreditasi ini, karena dia kalau obat didapat oleh pasien minimal 5 itu kemungkinan terjadi interaksi itu akan besar, sehingga diwajibkan dilihat adanya kemungkinan interaksi tersebut, ataukah misalnya dijarakin pemberian obat, ataukah satu dikurangi atau diganti dengan yang lain. Untuk ICU sendiri kita tahu bahwa populasi pasien geriatri itu dari tahun ke tahun itu akan semakin meningkat. Dan ini data di tahun 2017 itu dari total pasien yang masuk ke ICU, 25%-nya adalah pasien geriatri. Dan ternyata penyebab yang paling umum pasien geriatri masuk ke ICU itu ternyata adalah related to drugs. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa obat-obatan ICU itu sangat banyak. Hampir seluruh, kalau yang saya temuin, seluruh pasien geriatri yang dirawat di ICU itu adalah polifarmasi. Bahkan obatnya bisa sampai puluhan. Dan ini tentunya akan berlanjut sampai setelah pasien itu dirawat di ICU. Dan ini tentunya akan memberikan dampak negatif yang terus-menerus bahkan sampai pasien itu selesai dirawat dari ICU. Lantas bagaimana strategi kita? Jadi sudah banyak sekali sebenarnya tools-tools yang dikembangkan bagi dokter-dokter sehingga terjadinya medication error ini bisa dihindari pada pasien-pasien geriatri terutama. Jadi kalau kita lihat tools-nya di sini, yang level evidence-nya tinggi itu ada BIRS 2015, yang sekarang diupdate menjadi 2019, dan START atau STOP. Jadi level evidence-nya lebih tinggi. Namun yang paling banyak digunakan itu adalah BIRS 2019 ya dok ya. Karena START dan STOP ini dia cenderung lama. Jadi terjadi perlambatan dalam memberikan obat. Nah ini START dan STOP kriteria, jadi dia ada 68 STOP kriteria dan 22 START kriteria. Namun dalam menggunakan ini seringkali ada waktu tunggu yang cukup lama. Jadi lebih disukai untuk memberikan obat berdasarkan panduan BIRS 2019. Jadi dari guidebook ini dokter bisa mengetahui mana-mana obat yang perlu pemantauan secara khusus, mana-mana obat yang akan mengalami interaksi satu dan lainnya. Sebagai contoh ini, misalnya hindari semua antihistamin generasi 1, hindari semua pemberian antispasmodik ya, termasuk antikolinergik di sini. Kemudian hindari pemberian trisiklik antidepresan, benzodiazepin dan barbiturat. Kemudian juga hindari pemberian digoxin, nifedipin, amiodaron. Kemudian juga NSAID jika kita tidak memberikan gastroprotektif, kemudian hindari memberikan PPI lebih dari 2 bulan, kecuali jika ada indikasi, dan banyak lagi, banyak. Tidak mungkin kita jelasin dalam sesi ini. Nah, singkatnya, WHO itu membuat suatu panduan yang cukup praktis. Jadi sebenarnya ada 5 hal saja yang harus kita pikirkan sebelum kita memberikan obat-obatan pada pasien geriatri. Yang pertama, tujuan. Jadi sebelum kita memberikan obat pada pasien geriatri, itu harus dipastikan terlebih dahulu diagnosis pasien ini. Pertama, diagnosis dan tujuannya. Jadi kalau tujuannya tidak jelas, maka jangan berikan obat pada pasien geriatri. Kemudian yang kedua, apakah esensial atau tidak? Jadi kalau misalnya memang tidak terlalu perlu, misalnya seperti vitamin yang belum jelas manfaatnya, itu lebih baik tidak diberikan karena berpotensi menyebabkan interaksi.
Kemudian effectiveness. Jadi setelah kita memberikan obat, maka kita harus melihat apakah target obat yang kita harapkan itu memang sudah tercapai atau tidak. Ya, jadi tidak cukup hanya memberikan, tapi juga kita harus memantau bagaimana effectiveness. Kemudian biaya. Jadi kita harus melihat nih apakah pasiennya cukup mampu untuk membayar obat dengan harga tertentu, ataukah kita bisa mencari obat yang affordable. Kemudian patient centeredness. Jadi kita juga harus berkomunikasi dengan baik bahwa ini obat ini tujuannya seperti ini, kalau tidak dimakan efeknya seperti ini, kalau dimakan kemungkinan adverse event-nya seperti ini, kemudian nanti akan kontrol lagi, nanti kita lihat terus obatnya dan lain-lain. Kemudian jangan lupa berkolaborasi dengan vaskes primernya yang akan memantau pasien ini setelah dia pulang dari rumah sakit. Ya, jadi after kita memberikan obat juga harus terus dipantau. Oke, masuk ke pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa kita tahu bahwa populasi geriatri ini semakin ke sini akan semakin banyak, dan itu tidak bisa kita hindari lagi. Dan semakin banyak jumlahnya, life expectancy meningkat, kemudian komorbiditasnya juga makin meningkat, maka kita tidak bisa lagi menghindari yang namanya polifarmasi. Nah, bagaimana tipsnya? Adalah kita harus melakukan suatu penilaian apakah obat yang kita akan berikan itu memang benar-benar perlu. Terus obat-obat yang lama juga harus dilihat, mana yang bisa di-stop, mana yang bisa ditunda dulu, mana yang akan kita lanjutkan. Kemudian setelah kita memberikan obat-obatan, kita harus pantau bagaimana efektivitasnya, dan apakah ada kemungkinan terjadinya adverse event dan lain-lain, dan bagaimana pasca pasien ini pulang juga harus dipantau. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.